Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Oh iya, kenalin, kita dari kelompok 6 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum yang beranggotakan yang pertama, Salwa Zarifah Sastra dengan NIM 2312 10208. Yang kedua, Syairul Anwariansyah dengan NIM 2312 10180. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang sujud sahwi. Nah teman-teman, kira-kira apa sih sujud sahwi itu? Dan kenapa harus ada sujud sahwi? Nah untuk itu, yuk simak videonya. Jadi, dalam konteks ibadah sholat, sujud sahwi dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan seperti meninggalkan salah satu rukun sholat secara tidak sengaja dan menambahkan gerakan yang harusnya tidak ada atau mengalami keraguan jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Nah, sujud sahwi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dalam sholat akibat kelupaan, sehingga ibadah tetap diterima dan sesuai ketentuan agama. Kesalahan ini tidak membatalkan sholat, namun tetap perlu diperbaiki dengan sujud sahwi agar sholat menjadi sempurna dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, jadi sederhananya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat untuk mengganti atau menutupi kesalahan yang terjadi karena lupa. Dan penyebab seseorang melakukan sujud sahwi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, karena menambah. Yang kedua, karena mengurangi. Dan yang terakhir, karena ragu-ragu. Dan sujud sahwi ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah salam. Jika seseorang menggunakan salah satu sunnah salat atau mengalami keraguan, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Namun, jika seseorang melakukan kesalahan yang berkaitan dengan penambahan rakaat atau gerakan, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Nah, pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi dilakukan setelah tasyahud akhir, sebelum salam atau setelah salam jika sebabnya diketahui setelah salam. Lakukan 2 kali sujud seperti sujud biasa dalam sholat. Selanjutnya, setiap akan turun sujud dan bangkit dari sujud disyariatkan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, takbir ini tidak perlu disertai dengan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Nah, setelah sujud pertama, duduk sejenak seperti duduk di antara 2 sujud. Lalu lakukan sujud kedua. Setelah 2 kali sujud, jika sujud sahwi dilakukan sebelum salam, lanjutkan dengan salam untuk mengakhiri sholat. Namun, jika sujud sahwi dilakukan setelah salam, salam kembali setelah sujud sahwi. Ketika sujud sahwi dilakukan, dianjurkan untuk membaca Subhana man la yanamu wa la yashu atau membaca bacaan sujud seperti biasanya. Nah teman-teman, kira-kira hukum sujud sahwi itu apa ya? Nah, jadi hukum sujud sahwi adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Dan semoga dengan adanya materi kali ini, kita semua nggak bingung lagi nih ketika ada yang terluka ketika sholat. Nah, jadi kita udah nggak bingung apa yang harus kita lakuin dan harus apa. Oke teman-teman, cukup sekian materi pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, ada yang ketinggalan nih, yaitu contoh praktik sujud sahwi ketika sholat. Yuk simak videonya kembali. من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي السلام عليك طاب دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي
قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا ورحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا